Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Khotimah dari kelas A dengan NIM 2020021014064 dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional. Materinya pengertian tentang hukum laut internasional. Hukum laut adalah kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkarung oleh daratan atau organisasi maupun subjek hukum internasional. Hukum laut internasional yang hingga kini belum selang beberapa lama merupakan penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan berdasarkan doktrin Mar Liberum yang biasa disebut juga dengan laut bebas. Dengan demikian telah mengalami transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim. Negara maritim merupakan negara industri dan maju, sedangkan negara non-maritim merupakan negara berkembang. Adapun fungsi laut bagi umat manusia. Yang pertama, sumber makanan bagi umat manusia. Yang kedua, jalan raya perdagangan. Yang ketiga, sarana untuk penaklukan. Yang keempat, tempat pertempuran. Yang kelima, tempat bersenang-senang. Dan keenam, alat pemisah atau pemersatuan bangsa. Di sini ada pengertian laut teritorial adalah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam suatu hal negara kepulauan. Perkembangan hukum lautan internasional, hukum dan ketertiban internasional laut di dunia telah diminta untuk mengatur kepentingan beragam semua bangsa. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tahun 1958, 1960, dan 1973 sampai 1982. Perkembangan hukum laut telah memiliki sejarah yang panjang dan membingungkan, dipengaruhi oleh pendapat penulis, praktik negara, dan persidangan konferensi. Pada zaman Romawi telah berkembang pemikiran aturan yang berkaitan dengan laut. Ada dua konsepsi, yaitu yang pertama res communis yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang. Yang kedua res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki. Pada masa abad pertengahan, negara-negara yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma di sekitar tepi laut dengan masing-masing menuntut bagian dari laut yang berbatasan dengan pantai-pantainya yang berdasarkan teori Bartolus dan Baldus. Bartolus meletakkan dasar bagi pembagian dua atas laut, yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan pantai, dan di luar laut bagi yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini merupakan dasar pembagian dua laut yang klasik dalam laut teritorial atau wilayah dan laut melepas. Konsepsi Baldus berlainan dan sebenarnya lebih maju. Ia membedakan tiga konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut, yakni pemilikan atas laut, pemakaian laut, yurisdiksi atas laut, dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. Den Haag Convention 1930, Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958, biasa disebut dengan UNCLOS. Baik, terima kasih.